Nah, dengan seperti itu masuk jin yang memang jin itu hobinya makan. Kalau dia tidak makan, jin itu nagih. Nagihnya berupa lapar. Kalau tidak berupa lapar, berupa keinginan ini pusing kalau dia tidak makan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tung. Di video kali ini kita akan ngaji lagi, kita akan belajar lagi bersama guru kita semua Pak Ustadz Danu yang sudah hadir di sini bersama kami. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum Banje. Waalaikumsalam Pak Tung. Sehat? Alhamdulillah. Mas Eko, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Mas Eko? Alhamdulillah Pak Tung. Ya mudah-mudahan kita semua sehat. Dalam Amin. Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin amin ya. Gini Pak Ustadz, Bang J, Mas Eko, kita akan ngaji bersama guru kita ya mengenai akhir-akhir ini ada di mana namanya media sosial medsos ya, ada gemuk ya, faktor gemuk yang akhirnya berat badan apa gemuk? Berat badan. Berat badan. Oh Berat yang badan. pakai itu pakai kiangkan pakai forklift ya itu. saking gemuknya Pak Ustadz itu sampai maaf ya sesak napas sahabat kita itu dan akhirnya dilarikan ke rumah sakit, nggak bisa diangkut saking gemuknya itu 300 kilo beratnya. Iya. Pakai forklift naikkan ke truk. Masya Allah, kasihan juga kalau lihat ya. Sebenarnya faktor gemuk itu ada hubungan dengan akhlak nggak itu Pak? Apa akhlak yang bisa menyebabkan orang itu sampai kegemukan seperti itu Pak Ustaz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi faktor gemuk ini memang ada banyak faktor yang mendasari. Kalau gemuknya itu setelah dia kerja dulunya kurus, kemudian dia gemuk, standar gemuk, itu makmur. Mapan ya. Makan makmur, Berkecukupan. Ya, berkecukupan. Tapi kalau untuk laki dan perempuan itu memang bisa beda-beda. Oh, apa faktornya yang membedakan? Jadi sebenarnya hampir sama tapi ada yang beda. Kalau perempuan kenapa kok gampang sekali gemuk? Ya jelas biasanya perempuan itu dia akan hamil. Ya, hamil. Kemudian dari hamil kok kurusnya susah. Salah satu hamilnya sekarang ini beberapa puluh tahun belakangan ini kan kalau wanita hamil itu kan dikasih suplemen vitamin Penyubur ya? Bukan Penyubur gitu ya Pak Ustaz? Bukan penyubur. vitamin lah. Vitamin ya, vitamin. Yang kata teman-teman dokter itu untuk menjaga bayi biar tidak kekurangan gizi, tidak kekurangan vitamin atau mineral, vitamin khususnya. Itu akhirnya si wanita tersebut dengan banyak kekurangannya akhirnya tidak bisa mengurangi berat badannya. Akan sulit, ya, habis ngelahirin ya sulit, olahraga juga malas biasanya kan. Nah itu kegemukan itu akan terpancing lewat itu satu, kemudian dia hamil lagi anak kedua, minum obat lagi, minum ini lebih gemuk lagi. Yang ketiga gemuk lagi. Nah ini lebih gampang. Tapi kalau laki-laki itu ada faktor selain rizkinya agak ditambahkan oleh Allah. Tapi kadang-kadang nggak juga rizki, juga bisa aja orang itu gemuk tapi walaupun dia nggak terlalu kaya ya. Jadi faktornya biasanya kalau gemuk itu macam-macam. Nomor satu, kalau ini orang biasa ya agak malas sebenarnya. Jadi malas saja gerak, malas gerak. Kemudian itu akan menjadikan orang itu gemuk, malas gerak, dia berangan-angan gemuk biasanya. Rata-rata gemuk aja.
berangan-angan tinggi, malas gerak. Nah, ini gemuknya gemuk nggak sehat aja. Nah, kalau yang yang diceritakan di medsos ya Pak, medsos atau televisi, di TV gitu ya, itu yang umurnya kayaknya masih 27 muda, sekarang, Pak. 27 tahun. tahunan itu. Nah, ini gemuknya dari mana? Kalau gemuknya itu dari setelah dia akil balik, berarti ada proses dicatat oleh Allah Ta'ala. Kemudian kalau gemuknya sejak bayi, tetap ada. Kalau saya cerita, kalau gemuknya itu sejak akil balik mulai gemuk, nah di sini sebenarnya si adik tadi itu punya ciri seperti orang tuanya pada saat orang tuanya itu hamil dia. Atau pada saat orang tuanya sebelum hamil dia. Itu orang tuanya biasanya punya ciri lebih senang tidak melakukan pekerjaan. Jadi lebih memilih nyantai, lebih milih diem, nggak. Pokoknya kalau aktivitas malas gitu aja. Aktivitas malas. Nah, sama berangan-angan, angan-angannya tinggi. Gimana maksudnya Pak Ustadz? Angan-angan tinggi. Ya, angan-angan tinggi itu tentang enaknya hidup, umpamanya wah kalau saya kaya itu bisa ini seperti itu. Tapi dia agak malas, bukan malas ya, agak malas. Jadi dia ngerjain sesuatu, ya ngerjain, tapi ogah-ogahan gitu. Nggak pernah serius ngerjain sesuatu itu. Jarang sekali serius. Nah, insya Allah kalau dulu orang tuanya seperti itu, nah tinggal anaknya nanti. Kalau anaknya punya genetik seperti orang tuanya seperti itu, nah itu si adik itu sejak kecil bisa gemuk. Sejak dia itu kecil, sejak bayi bisa gemuk itu seperti itu. Atau orang tuanya itu kalau disuruh sama orang tuanya, sama kakek atau neneknya, hanya diem aja, nggak jalan-jalanin, nah itu mirip sama. Nah, sama seperti kalau malas melakukan aktivitas sebenarnya. Jadi kegemukan itu, kekuatan dari psikis itu lebih kuat daripada kelebihan makanan. Karena pada saat psikisnya itu rusak pada titik itu, hormon-hormon tertentu itu ada yang nggak aktif, sehingga tidak bisa menstabilkan tubuh itu menjadi normal. Umpamanya hormon yang memecah lemak nggak bisa bereaksi. Umpamanya hormon yang memecah lemak itu tidak bisa bereaksi karena apa? Ya karena ada kemalasan. Entah itu dari si adik, dari sejak bayi, punya genetik malas, besarnya juga dia sendiri ngerjain sesuatu nggak happy, nggak happy. Ngerjain aja, tapi nggak happy. Kalau ditanya itu sebenarnya yang ngerjain karena keadaan. Ngerjain karena keadaan itu kayak zaman dulu saya nggak punya uang waktu kuliah. Ya saya ngerjain sesuatu itu ya karena saya butuh makan. Serius jadinya seperti itu maksudnya? Ya harus serius ngerjain sesuatu. Jadi, nah kalau orang yang gemuk itu biasanya ngerjain sesuatu ya malas-malasan. Seperti itu. Nah kegemukan insya Allah bisa diawali dari seperti itu. Siapapun orang itu. Bisa. Makanya kalau orang gemuk nih rata-rata biasanya orangnya malas. Amati aja orang-orang gemuk itu. Malas. Tapi itu pekerja keras, kan kelihatan aja pekerja keras, otaknya aslinya enggak. Dia hanya kelihatan aja pekerja keras, tapi di dalam otaknya enggak pekerja keras. Ada trik yang mau dia selesaikan di dalam melakukan pekerjaan dia sehari-hari. Ada trik dia. Nah, itu gemuk biasanya. Nah, biasanya anak orang-orang yang kaya-kaya itu biasanya memang gemuk-gemuk. Karena apa? Suplai makanannya jelas, kemudian malas berolahraga, mainannya HP ya sudah, gemuk lah dia. Ada yang melayanin, ada ART. Ya seperti itu, seperti itu. Insya Allah kurang lebihnya seperti itu, walaupun ini bukan justifikasi bagi yang gemuk, tapi yang saya amati, saya perhatikan secara psikologis itu insya Allah seperti itu.
Jadi bisa aja ada orang yang stres, kalau dia stres malah makan, ya ada, kan sama aja sebenarnya. Tapi dia ada orang yang memang makannya banyak, kurus itu ya ada. Ada juga. Ada. Karena apa? Cacingan. Kalau orang dulu bilang cacingan. Haji J ini makannya banyak nggak sih? Standar kalau Haji J, standar. Standar kalau Haji J. Standar lah ya. Yang gemuk yang lain. Ustaz. Ya. Orang gemuk kan boleh dikatakan otomatis makannya banyak nih Ustaz. Bisa. Ya istilahnya normalnya seperti itu. Nah, untuk menahan tidak makan itu sulit. Ada orang dia mau menguruskan badan karena badannya gemuk, tapi sulit untuk menahan lapar. Oke. Nah, itu ada akhlak apa yang di mata Allah tuh kurang sehingga dia tuh bawaannya tuh pengen makan terus. pengen makan dan menderita kalau nggak makan. Oke, ini curhat nih. Ya sudah saya jawab, kalau ini curhat ya. Jadi gini sih. Orang makan itu ada beberapa hal. Satu, dia lapar beneran. Betul. Kemudian dia tahu takarannya sehingga dihentikan makan cukup segini. Itu lapar dia. Ada orang yang makan, dia itu kepengen, dia rencanakan dulu dia. Dia rencanakan dulu. Mau makan ini, mau itu. makan ini. Dan itu terus setiap hari itu mau makan ini kayaknya enak. Itu awalnya kan begitu. Besok aku makan ini kayaknya enak. Mau makan ini. Itu kan direncanakan. Saya tanya Ji, kita sama-sama Muslim. Orang yang berpikir mau makan ini kayaknya enak itu bismillah apa enggak? Saya tanya aja dulu begitu. Jarang lah. Nah, malah dikategorikan malah Tidak. Nah, pada saat dia merencanakan mau makan ini, masuklah jin ke otaknya. Jin, Ifrit, bisa aja Dajjal kalau pada waktu dia itu dapat makanan, lupa nih bahwa ini harus disyukuri. Dia harus berpikir, umpamanya, ini makanan ini jerih payah suami saya. Kan nggak pernah ada seperti itu. Nggak pernah dia. Jarang. Nah, sangat jarang sekali. Nah, di titik itu tidak ada Allahnya pasti. Makan aja asik. Nah, dengan seperti itu masuk jin yang memang jin itu hobinya makan. Kalau dia tidak makan, jin itu nagih. Nagihnya berupa lapar. Kalau tidak berupa lapar, berupa keinginan ini pusing kalau dia tidak makan. Jadi seseorang kalau umpamanya dia itu belum makan, itu pusing, ya awalnya kalau makan nggak ada Allahnya sama sekali. Awalnya seperti itu. Makanya kalau ada orang yang rokok, kenapa dia nggak ngerokok, dia pusing? Ya memang rokoknya kan nggak pakai bismillah sejak dulu. Seperti itu. Jadi pada saat dia itu nggak ngerokok itu udah diem gini, dia coba, tapi pasti pusing kepalanya. Karena apa? Ya karena rokoknya nggak pakai bismillah. Kalau ngerokok pakai bismillah, lah kan nggak ada manfaatnya ngerokok. Lah kok bismillah gimana sih? Kan gitu ya. Iya. Masa mau bismillah? Nah, ini yang menyebabkan jin itulah yang akan menarik sehingga orang tersebut tuh pengen sekali makan. Dan jin ini yang menjadikan kalau dia tidak makan itu langsung keruat. Keruat itu kesannya itu mau mati rasanya dia kalau tidak makan. Itu jin beserta kroni-kroninya yaitu Dajjal. Sehingga orang ini selalu akan terpuruk oleh sifatnya dia sendiri, yaitu makan. Ngatasinya gimana, Ustaz? Ngatasinya potong lehernya. Ngatasinya mohon ampunlah dulu. Jika dulu kalau makan itu ngawur. Makan itu selalu yang direncanakan itu yang enak. Bukan yang manfaat. Kan gitu, yang enak. Nah, itulah yang akan meracuni keluarga kita kalau memang kita seperti itu. Harus ditakar. Sesekali bolehlah makan yang agak-agak enak, tapi tetap ini disyukuri bahwa ini dari Allah Ta'ala. Nah, yang memang sulit kalau tidak makan,
Kalau tidak makan rasanya mau mati, ya ini dulu kalau mau makan itu merencanakan dia mau makan di sini. Udah pengen di situ, ketahuan makan aja nggak dihabisin. Jadi dia rencanain sendiri, tapi dia rusak sendiri. Mubazir. Nah disinilah sehingga orang itu menjadi salah di hadapan Allah Ta'ala, walaupun makanan itu halal. Karena yang dia nomor satukan adalah nafsu. Nafsu. Ya kan? Coba saya ngetes dulu. Coba Ji ditawanin. Ji, yuk makan di rumah makan Padang. Wah, pasti langsung ini. Itu langsung lapar. Nah itulah yang namanya izin itu begitu. Contohnya seperti itu ya. Iya, saya ngomong seperti ini, tung aja langsung asem jadi lapar. Nah iya begitu kan. Kita ngomong sesuatu yang jelas, enak. Umpamanya apa nih? Tung itu kalau di rumah makan Padang itu tuh yang namanya buncis, ada udangnya, ada dagingnya sedikitnya, agak asin dikit. Itu kan enak banget. Luar itu biasa. Itu kan kalau udah ya pasti. Itu tuh diawali dari pikiran. Pikiran dari mana? Dari nafsu. Jadi kalau mau makan boleh, tetapi harus diatur dulu. Mana yang ada Allahnya diatur. Sehingga kita makan itu betul-betul karena Allah, bukan karena nafsu. Walaupun kamu itu mau makan steak, tapi karena Allah Ta'ala bisa. Karena apa? Nggak taunya udah setahun nggak makan steak. Boleh. Ya Allah, pengen makan steak, kalau udah lama nggak makan steak, ya Allah izinkan. Bismillah. Gitu. Boleh, silakan. Itu makan sa'i namanya. Iyalah, boleh cari kalau memang pengen, kan gitu ya. Kalau memang ada agak-agak yang nggak steak tapi mirip-mirip, ya sate kambing Pak. Ya. Kan gitu ya. Nah itu harus. Kalau mamanya seperti steak, ya rumah makan Aceh itu namanya apa? Madang. Mangan. Sate mal. Sate. Madar, makar. Ya Marani. Bukan. Oh, itu iya. boleh. Ya. Nah itu boleh direncanain, tapi karena Allah. Jangan direncanain itu karena enak. Kalau direncanain karena enak udah nafsu semua. Seperti itu. Mamanya seminggu ini sayur aja. Ya sesekali-kali bolehlah. Mamanya besok kita makan nasi uduk kebun kacang yuk. Oh iya ya. Udah lama nggak kesana ya. Udah lama nggak makan daging ya. Ya insya Allah bismillah ya. Bismillah ya. Nah, boleh. Karena disusun seperti itu. Nah itu yang kalau saya bilang nasi uduk kebun kacang ya jangan terus nelen ludah terusan. Ngakuin. Jadi memang harus disusun. Makan itu harus disusun bukan karena nafsu, karena memang kebutuhan. Kalau memang sering kita makan sayur, bolehlah daging. Daging apa yang lebih manfaat? Daging ayam. Daging kambing, sapi boleh. Banyak ya janganlah. Dikira-kira aja sekian sudah selesai. Nah itu makannya ditakar sehingga besok itu kalau mau puasa nggak pakai latihan puasa. Udah terbiasa nyampe. Seperti itu. Makanya kalau mamanya istrinya Haji J ini memang betul-betul sulit sekali seperti itu, nah, itulah nafsu. Karena apa? Karena barangkali maaf nih Cia, karena Haji dulu membiarkan. Iya, karena Haji punya. Iya. Nyenengin istri, ya nyenengin tuh boleh, tapi ada batasannya. Jangan sampai istri itu hilang ingatan. Paham maksudnya hilang ingatan ya? Bukan gila loh ini hilang ingatan, maksudnya sampai nafsunya yang muncul gitu loh sih. Surupan. Sehingga itu insya Allah menjadi lebih manfaat. Insya Allah ya. Amin. Ustaz, ini kalau saya lihat di televisi juga itu ada yang untuk mengatasi gemuk itu artis itu ada yang dipotong. Apanya? Ininya, apa lambungnya? Lambungnya khususnya. Lambungnya. Supaya maamnya sedikit. Oh. Dan memang 2 sendok, 3 sendok kenyang. Kurus sekarang Ustaz, artis itu. Nah, kalau seperti itu gimana itu Ustaz? Tidak boleh. Oh. Tidak boleh, itu yang diharamkan oleh Allah Ta'ala.
Karena dia bukan dalam kondisi darurat, dia merubah. Sebenarnya perjuangannya bukan merubah itu, perjuangannya itu yang dia itu punya akhlak yang kurang baik, disetel menjadi akhlak baik, dan dia belajar istiqomah, dan tiap menit, tiap harinya dia istiqomah, itu berpahala. Dengan tidak berubah sesuatu dari Allah Ta'ala. Kalau dia potong, itu cara. Seperti seseorang umpamanya merubah fisiknya menjadi cantik, menjadi ganteng, hanya karena ingin dipuji orang lain, itu beda sudah. Kecuali kalau orang itu tabrakan, mukanya hancur, umpamanya. Nah, itu juga berapa itu Ustaz? Nggak sesuai KTP. Rubah, jangan ganti lagi. Saya ganti KTP-nya. Kalau haji itu sejak SD, SMP, SMA lah, sampai sekarang tetap. Lah kalau haji, kalau istrinya tetap nggak? Tetap Ustaz. Mukanya ya tetap. Tetap itu istrinya. Jadi kalau merubah tetap janganlah kalau hanya masalah itu. Belajarlah, belajar beneran. Bekutet untuk mencari ridha Allah itu kan sulit ya. Karena apa? Pada saat dia itu gemuk itu karena dia sendiri sebenarnya. Tapi ya silahkan, secara manusiawi masih dibolehkan aja. Tapi kalau secara syariat tidak boleh. Itu beda sekali dengan ketika mengoperasi kanker payudara, itu beda. Oh beda. Sama-sama operasi. Ya, walaupun kanker itu ya sebenarnya dari dia sendiri, tetapi intinya dia mencoba untuk menyelamatkan nyawa yang mau diambil oleh Allah Ta'ala. Walaupun sebenarnya itu dari sisi kendalanya, dari sisi marahnya dia. Dia harus berusaha. Kalau berusaha ya insya Allah mudah-mudahan Allah mengizinkan berhasil. Tetapi kalau memang dia maunya kurus tanpa dia melakukan kan begitu. Orang itu kan dilihat. Berarti orangnya maunya santai. Ya kelihatan. Santai, nggak mau kerja, nggak mau melakukan sesuatu yang berat-berat. Ya. Kalau mamanya dia sekarang makan seperti itu dan segitu. Coba kalau kita tes. Kalau dia sakit dan harus makan, gimana coba? Dia makan udah nggak bisa, dites sama Allah Ta'ala dengan sakit, yang sakit itu ya dia perilakunya dia. Mau apa dia? Mau diinfus setiap hari dia. Nah akhirnya dia mendapatkan musibah tetap dari perbuatan dia sejak awal. Makanya jangan. Kalau merubah hidung, merubah wajah itu untuk ujub, riak, sombong, bangga dan sebagainya, itu tetap nanti akan ada pertanggungjawabannya kalau itu merubah ya. Kalau bisa jangan. Mending belajar, lari, makan dikurangin, yang dulunya hobinya lemak-lemak, gula dan sebagainya kurangin, insya Allah bisa kok. Itu hanya butuh istiqomah aja. Butuh istiqomah. Belajar aja. Semua sama seperti pada saat dulu kita itu mau sholat, belajar sholat pada waktu kecil. Zaman dulu TK itu kan kita ngaji. Kita mau sholat, diajari sholat, baca Fatihah itu lupa-lupa kan gitu. Itu normal. Kemudian kita berusaha untuk menghafal, sampai menghafal juz amma, ya, juz 30 itu sendiri. Dan itu memang yang dicatat oleh Allah Ta'ala itu perjuangan, bukan hasil. Bukan. Kalau seseorang itu langsung kurus, enggak dicatat kurusnya. Tapi seseorang yang dia berusaha untuk menstabilkan tubuhnya, baru itu menjadi pahala kalau untuk tubuhnya itu dipergunakan ada di jalan Allah. Tapi kalau dia itu berusaha membangun tubuhnya untuk mamerin ke cewek-cewek lain, mamerin ke cowok-cowok lain, selamanya dia nggak akan dapat pahala dari tubuh yang bagus itu. Harus belajar, semuanya harus belajar, tidak ada instan. Kita itu mau meraih surga itu tidak instan. Dengan duduk, tidak bekerja, sholat tok, tidak menafkahi istri, tidak menafkahi anak, hanya baca amalan biar masuk surga. Loh kok enak? Kok enak? Oh itu kata ini, orang ini sanadnya kuat. Enggak yang seperti itu tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Nah makanya kita harus
berperang melawan hawa nafsu itu sudah betul kata Rasul bahwa memerangi hawa nafsu itu memang lebih berat daripada perang Badar. Itu kuncinya. Jadi kalau kita sudah paham riwayat seperti itu, gunakan beneran bahwa itu lebih pahalanya lebih besar. Kenapa disia-siakan kan gitu ya? Sehingga itu nanti pada saat kita itu dipanggil oleh Allah Ta'ala, pahala besar itu sudah mengikuti kita. Walaupun kita di dunia itu diejek orang, di ini senyum aja nggak apa-apa. Walau alam kurang lebih seperti itu. Jadi janganlah main-main dengan motong usus, motong ini. Motong usus itu sebenarnya boleh-boleh aja. Sebenarnya jika yang dipotong itu usus ayam dan digoreng atau usus sapi. Bagi yang suka kolesterol, yang gurih-gurih. Ya kalau saya, enggak lah. Saya cari yang biasa normal aja lah ya. Walau alam. Cukup ya, manfaat banget ya. Tapi Bang Haji ini dari dulu kelihatan kurus banget nih. Apa emang nggak pingin agak berisi sedikit gitu sih? Ya, saya selama kenal tetap stabil begini. Nggak usah jawab sih. Saya jawab. Sebenarnya Haji J itu kenapa nggak mau bentuk tubuhnya? Karena dia tidak mau dilirik sama cewek. Kau naik motor sama istrinya itu kalau nengok kiri kanan langsung kepalanya dilurusin. Iya. Kalau kamu tuh bebas, karena istrimu nggak ada di sini. Jadi kamu nengok gitu, bebas. Tak jawab sih. Iya, dari dulu stabil terus loh. Ya, nanti ada jam berikutnya loh ini. tutup. Maaf ya Ji, maaf ya Ji. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah. Sahabat beriman, para pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan di sini bisa memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada perkataan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.